Saya ceritakan kembali bahwa awal sekolah kita yang sekarang sudah berdiri lantai 3 ini dimulai dari kandang ayam. Dimulai dari kandang ayam. Ketika saya pulang dari Mesir, kemudian saya mengajar, kemudian sore ada anak-anak di sekitar Pelita ini, sekitar rumah saya ini yang kemudian belajar mengaji di rumah. Yang kemudian di belakang rumah saya ini dulu nenek itu, mama saya itu punya kandang ayam yang besar khusus petelur. Besar kandang ayamnya, sekitar seginilah besar kandang ayamnya. Karena ayamnya sudah habis, ada tinggal 5 ekor ayam yang ada bukan lagi ayam khusus petelur. Akhirnya itulah yang kemudian saya buat menjadi kelas. Belajarlah anak-anak di Pelita ini di tempat kandang ayam itu pertama. Mulai dari 5 orang menjadi 10 orang, dari 10 menjadi 20, dari 20 kemudian sampai tidak muat lagi. Setiap anak-anak itu mau belajar, mereka pada saat itu manggil saya, masih manggil abang. Bang Randy, meja kami, kursi kami ada tai ayam. Kenapa? Karena di sekelilingnya masih ada ayam. Meja kursi kami ada tai ayam. Saya bilang, bersihkan mana? Bersihkanlah. Alhamdulillah, karena kesabaran, karena ketekunan, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada donatur. Ada seorang hamba Allah yang dermawan kemudian datang melihat ketika saya mengajar seperti itu, datang iba hatinya, kemudian dia beri tantangan kepada saya. Ustaz, halaman rumah orang tua Ustaz ini lebar. Ini dulu Abi dan Umi yang dirahmati Allah, nggak ada ini semua, rata semua ini, pohon saja yang ada, pohon aja yang ada. Kelas-kelas yang baru yang di belakang itu dulu ternak bebek, ternak ayam semua. Ada pohon sukun yang besar, semua ini tanam-tanaman ini, nggak ada gedung sebesar ini. 7 tahun yang lalu, Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang tua itu pun memberikan tantangan kepada saya. Apa beliau katakan? Saya siap membantu bahan-bahan bangunannya kalau Ustadz mau membangun sekolah. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, didukung oleh pendiri yayasan kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang ada di sekolah kita ini, kemudian Bismillah kita mulailah pembangunan 2 lokal pertama gedung ini. Kemudian Abi dan Umi yang dirahmati Allah terus berkembang dari MDTA dan RA, terus berkembang, tahun kedepannya ada PAUD-nya, terus kedepannya muncul TPQ-nya, terus kedepannya muncul SDIT-nya, muncul ke depan ada pesantren tahfiznya, dan inilah kita pada hari ini, Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, selama 7 tahun berjalan Yayasan Al-Azhar ini penuh suka dan duka. Abi dan Umi yang mungkin baru bergabung, apalagi yang mungkin baru masuk tahun ini, guru-guru SDIT tentunya. Bagi Abi dan Umi yang baru bergabung dan tidak mengikuti dari awal sekolah kita ini, mungkin begitu melihat sekolah kita, wah besar, udah pakai AC, udah cantik, udah megah, banyak lah kayaknya uangnya di sini. Banyak kayaknya uangnya di sini. Kayaknya orang Buya pemimpin yayasan ini kayaknya berlimpahlah uangnya ini. Kenapa? Yang dilihat adalah fisiknya. Banyak yang mengatakan, bahkan yang mengatakan di antara ustadz-ustadz yang kaya di Labuhan Batu ini termasuk Ustadz Randy, sehingga muncul kemarin wacana cocok jadi wakil bupati. Ini nggak mengada-ngada, orang yang boleh menceritakan. Kenapa? Karena mereka hitung ini. Orang kan kalau mau hitung harta orang kan nomor 1. Jago betul. Dihitungnya ini kalau tanah sekitar di Pelita ini luasnya sekian, itu sekian M. Tambah dengan bangunannya sekian M. Jadi kalau seandainya digadaikan Ustadz untuk mencalon, bisa kayaknya mencalon. Tidak tahu dia Umi Fitra setiap bulan dengan Umi Lia pening memikirkan macam mana kredit bulanan, bagaimana menyelesaikan pinjaman untuk pembangunan sekolah kita.
Jangan kita bayangkan, ada uang pembangunan. Uang pembangunan kita tidak cukup untuk pembangunan yang ada pada saat ini. Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya sampaikan, saya ceritakan tidak lain adalah supaya kita sama-sama memahami, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berbuat. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tidak hebat. Semuanya sama-sama hebat. Kami di yayasan tidak ada apa-apanya tanpa kepala sekolah. Kepala sekolah juga tidak ada apa-apanya tanpa adanya bantuan guru-guru semuanya. Dan kita semuanya pun tidak ada apa-apanya tanpa adanya Om Gebi, Albi dan Aan. Bagaimana jadinya sekolah kita ini kotornya, beseraknya kalau tidak ada Aldi? Udah aku pingin itu. Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal ini setiap tahun kita adakan seperti ini, tujuannya tidak lain adalah untuk merefresh, untuk mengecas kembali semangat kita, untuk mengingatkan kembali yang mungkin sempat terlupa dan sempat terperdaya, bahwa seolah-olah kita ini sudah besar, menganggap seolah-olah kita ini sudah hebat. Tidak, Abi dan Umi yang dirahmati Allah. Kita semua mulai dari kecil, dan kita pada hari ini bisa seperti ini bukan karena hebatnya yayasan, bukan karena kepala sekolah, tapi kerjasama yang baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kerjasama yang baik. Bagaimana umi-umi di bendahara setiap hari memikirkan bagaimana SPP harus segera terkumpul. Bagaimana mereka setiap hari menghadapi ibu-ibu yang merepet sama mereka. Bagaimana ibu-ibu yang setiap hari datang komplain begini-begini, semuanya menanya kepada bendahara. Dan kita tidak pernah mendengarkan repetan itu. Jadi kalau seandainya kita menganggap, enaklah kami guru ini capek, ya setiap hari harus begini-gini. Tidak ada. Bendahara capek, kebersihan capek, yayasan capek, semuanya kita berlelah-lelah. Sesuai dengan lagu yang dikarang oleh Abi Wahab. Ya, terlambat pula dia tadi tak ikut nyanyi ya. Walaupun sakit, walaupun letih, kami akan bertahan. Ya kan Pak? Semuanya itu kita adakan, Abi dan Umi yang dirahmati Allah, adalah untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa berdirinya yayasan ini, berdirinya sekolah ini tidak lain dalam rangka memajukan dunia pendidikan Islam. Saya, Abi dan Umi, mungkin yang baru-baru, dulu saya SD di PPR, TK saya dulu TK Kenanga di Jalan Perdamaian Sringoribu. TK Kenanga, celananya celana pendek sepaha begini, pakai rompi warna pink. Ditengok si Mahir, ibu ya pakai baju cewek kata. Aku nak TK pula pakai baju pink ya kan. TK-nya celananya pendek, tak pernah belajar agama. Tak pernah belajar agama saya TK itu. ABC 1 2 itu saja. Ya. SD saya di mana? SD saya PPR Ahmad Dahlan. Ya, SD PPR. Setiap saya pelajaran agama satu lokal itu 40, paling ada 5-7 orang Islamnya. Maka setiap pelajaran agama Islam kami keluar dari kelas, kemudian dipindahkan ke kelas paling ujung di dekat kamar mandi yang bau pesing luar biasa. Dan saya katakan bukan kelas gudang. Dipindahkan kelas kami dari kelas yang cantik, kemudian karena mereka mau belajar agama Buddha, kami dipindahkan ke gudang, bukan kelas. Abu di mana-mana, sarang laba-laba di mana-mana. Di dekat kamar mandi, di dekat gudang yang bau pesing luar biasa. Pada saat itu harus diakui bahwa sekolah terfavorit di masanya adalah PPR, sekolah Cina. Sampai saat itu saya beriktikad, berazam dalam hati saya, kenapa umat Islam tidak punya sekolah favorit di Rantau Prapat ini? Kenapa orang Islam harus sekolah ke sekolah Cina?
Maka alhamdulillah ternyata cita-cita apa yang saya bayangkan ketika pulang dari Al-Azhar, kemudian sudah berdiri pertama Robbani. Berjuang kita di sana, mungkin Nabi Doli yang masih bersama dengan kami di sini. Berjuang di sana, Umi Pitra pun di sana. Kemudian terus kita kembangkan dan alhamdulillah kita berdirikan sendiri. Tujuannya bukan untuk bersaing, tetapi untuk sama-sama berbuat. Karena kalau cuma ada satu saja sekolah Islam terpadu di Rantau Prapat ini, tidak akan sanggup menampung minat daripada orang tua yang hari ini luar biasa. Kita bersyukur Abi dan Umi yang dirahmati Allah. Sekarang sudah ada 5 atau 6 SDIT. Dan alhamdulillah walaupun bertambah SDIT, kita tidak kekurangan murid, malah kita kelebihan murid sehingga harus menambah lokal baru. Itu artinya apa? Orang tua pada hari ini minat bakatnya untuk pendidikan Islam sudah semakin membaik. Maka oleh karena itu, apa yang menjadi amanah pilihan orang tua kepada kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya.